Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang perancangan slide berbasis visual. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rizky Anugrah Maulid sebagai Koordinator Creative Content Team atau disebut dengan CCT di unit pengembangan konten CLW, Telkom University. Dan pada kesempatan ini, saya akan memberikan materi mengenai prinsip desain visual serta tips and trick dalam membuat sebuah slide yang akan digunakan dalam memproduksi sebuah video pembelajaran. Dalam merancang sebuah slide yang akan digunakan sebagai video pembelajaran memiliki 3 prinsip utama, yaitu simple atau sederhana, visual, dan kontras. Saya akan menjelaskan masing-masing prinsip tersebut. Yang pertama, sederhana. Sederhana itu to the point. Buatlah slide Anda sesederhana mungkin dan fokus pada esensi informasi. Potong kalimat yang tidak perlu, bungkus barisan yang tidak relevan dalam slide Anda. Ketika Anda membuat slide, tanyakan pada diri Anda, apa yang bisa saya kurangi dari slide ini agar lebih jernih dan mudah dipahami oleh audiens. Yang kedua, yaitu visual. Slide adalah alat bantu dalam presentasi. Lebih khususnya lagi, slide adalah alat bantu visual. Oleh karena itu, slide yang baik harus memiliki aspek visual yang dapat dibayangkan oleh audiens. Slide seperti ini menjadi pendukung ketika seorang presenter menjelaskan isi presentasinya. Visual bisa dilakukan dengan menambahkan gambar, ilustrasi, atau elemen visual lainnya. Dan perlu diingat, visual tidak hanya terkait dengan gambar. Yang ketiga, kontras. Manusia mencerna informasi secara visual lewat mata. Pandangan mata kita akan cenderung fokus pada objek tertentu yang memiliki penekanan. Oleh karena itu, membuat slide yang kontras berarti menunjukkan penekanan-penekanan pada slide tersebut. Hal ini bisa dicapai dengan membedakan warna, font, ataupun ukuran. Kontras juga akan membuat sebuah slide memiliki penekanan dan hierarki informasi. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh singkat dari masing-masing prinsip ini. Yang pertama adalah simple atau to the point. Nah, di slide ini, contoh ekstraksi data dari tabel menjadi grafik tentang kasus positif COVID-19. Tujuannya agar kita lebih cepat menangkap informasi jumlah terendah dan tertinggi. Karena di contoh itu hanya 5 sampel. Bayangkan jika datanya sebanyak 100 dan ditampilkan dalam bentuk tabel. Berapa lama yang dibutuhkan untuk mencari data terendah dan tertinggi? Selanjutnya, pemilihan elemen visual yang tepat. Elemen visual ini bisa berupa gambar, icon, tabel, bagan, dan grafik. Pemilihan visualisasi yang tepat sangat penting agar murid tidak salah persepsi dan harus dapat mendukung informasi atau poin-poin yang akan disampaikan. Seperti yang saya contohkan di slide. Kedua visualisasi gambar tersebut sama-sama tepat. Hanya tujuannya yang berbeda. Gambar grafik di sebelah kiri lebih tepat jika ditujukan ingin menampilkan tingginya keseluruhan kasus setiap harinya. Jadi, seluruh kategori kasus dijadikan satu. Namun, jika bertujuan ingin menampilkan jumlah per kategori, maka akan lebih tepat dipisah seperti gambar di sebelah kanan. Yang ketiga adalah kontras. Ketika melihat slide, audiens akan berusaha menentukan apa yang menjadi penekanan pada slide tersebut. Kita harus bantu audiens agar segera menemukannya. Jangan sampai informasi utama yang akan disampaikan malah tidak tertangkap karena konten yang kompleks di slide. Kita bisa beri penekanan dengan menciptakan kontras pada informasi utama. Caranya, kita bisa membedakan warna lebih mencolok, membuat cetakan lebih tebal, membedakan font, dan ukuran-ukuran dari sebuah elemen. Di sini saya akan memberikan beberapa tips and trick saat memvisualisasikan slide materi dosen menjadi video pembelajaran. Di antaranya adalah penggunaan tema atau template, penggunaan layout, menghindari penggunaan bullets, teks narasi yang minimum, menggunakan font sans serif, posisi yang konsisten, menambahkan animasi, dan transisi, menggunakan dukungan elemen-elemen visual seperti grafik, video, dan lain-lain, dan membuat interaksi antara konten dan talent. Yang pertama nih, adalah menggunakan desain tema dan template. Dalam PowerPoint, tema dan template adalah fitur yang berbeda. Tema adalah sekumpulan warna,
font, dan efek visual yang sudah ditentukan sebelumnya yang akan diterapkan ke slide untuk tampilan terlihat profesional. Dengan menggunakan tema ini, dapat memberikan tampilan yang harmonis pada presentasi dengan mudah. Misalnya, saat kita menambahkan grafik, tabel bentuk, dan lainnya ke slide kita, di mana dalam PowerPoint menerapkan warna tema yang kompatibel dengan elemen slide lainnya. Jadi, tema hanyalah tampilan yang terutama menyangkut tata warna. Adapun template selain menyangkut tata warna juga menyangkut tata letak, bentuk, serta ukurannya. Template adalah tema plus beberapa konten untuk tujuan tertentu, seperti presentasi penjualan, bisnis, pendidikan, dan lain-lain. Template ini sudah menyediakan kolom-kolom konten yang dibutuhkan sesuai tujuannya. Tips kedua adalah menggunakan layout bawaan PowerPoint. Layout atau tata letak akan membuat posisi konten di slide kita lebih konsisten. Dan jika sudah memilih salah satu layout agar tidak merubah atau menggeser letak elemen konten yang ada, memilih layout ini menjadi jalan jika kita sulit menentukan posisi elemen di slide, seperti kombinasi teks dan gambar, teks dan teks, gambar dan gambar, dan lain-lain. Tips ketiga adalah menghindari penggunaan bullets. Visualisasi bullets ini bisa diganti menggunakan elemen lain yang bisa mempresentasikan poin-poin yang disampaikan. Cara tersebut juga dapat membuat tampilan slide lebih profesional. Sebagai contoh, pengguna bullet dan poin-poin diubah menjadi lebih kreatif menggunakan numbering, penomoran yang colorful, dan menggunakan icon-icon. Dengan tampilan seperti itu tentu saja akan lebih nyaman dilihat. Tips keempat adalah tidak membuat teks berlebihan. Usahakan hanya menunjukkan fokus atau poin utama informasi yang ditampilkan sesuai prinsip simple sebelumnya. Tipe selanjutnya adalah penggunaan font dengan tipe sans serif. Font tipe ini memiliki ciri-ciri tidak memiliki sirip dan kaki-kakinya, seperti dari namanya sans serif, yang artinya tanpa sirip. Mengapa menggunakan tipe ini? Karena font tipe ini adalah tipe yang paling cepat ditangkap mata. Karena bentuknya yang simple, font tipe ini sangat cocok dipakai untuk menyampaikan informasi utama. Dan font tipe ini memiliki kesan modern serta efisien. Beberapa jenis font tipe ini adalah Arial, Tahoma, Verdana, dan Calibri. Tips keenam adalah konsistensi posisi, baik konten materi ataupun talent itu sendiri. Untuk kasus di video pembelajaran ini, interaksi dengan siswa tidak dapat dilakukan, sehingga perpindahan posisi talent dalam video harus diminimalisir. Perpindahan posisi diperbolehkan dengan mempertimbangkan kuantitas sudut pengambilan gambar dan materi yang sedang ditampilkan. Tips selanjutnya adalah menambahkan animasi dan transisi. Tips ini bisa dibilang wajib untuk video pembelajaran. Tentu saja tujuannya agar konten yang disampaikan menjadi atraktif dan tidak monoton. Nah, saat masa pandemi sekarang ini, tim konten kreatif Selo membuat animasi karakter kartun 2 dimensi untuk menggantikan talent dosen karena adanya PSBB lalu yang melarang dosen-dosen untuk syuting video. Jadi, bagaimanapun caranya tetap mengadakan sosok sang dosen dalam bentuk kartun. Tentunya dengan persetujuan dosen yang bersangkutan, karakter animasi itu dibuat layaknya dosen menjelaskan. Tips selanjutnya adalah menggunakan elemen visual untuk mendukung materi belajar. Seperti kata pepatah, bahwa gambar bisa menggantikan jutaan kata. Dan tips yang terakhir adalah menjadikan interaktif antara konten dan talentnya. Ya, ada interaksi antara si talent dan konten yang dibawakan. Sepertinya, hal belajar tatap muka. Guru dan dosen pasti sering menunjuk-nunjuk materi di papan tulis atau layar slide untuk menunjukkan atau mempertegas informasi yang disampaikan kepada peserta didik. Nah, dalam video pembelajaran ini bisa dibuat dengan menampilkan konten. Saat sang talent menggerakkan bagian tubuh, misalnya tangan, seperti di slide sebelah kanan, walaupun ini membutuhkan usaha yang lebih dari membuat animasi, tapi visual interaksi ini sangat cocok diterapkan jika ingin menyampaikan materi yang ingin menunjukkan bagian-bagian tertentu dalam slide. Atau bisa juga membuat rekaman layar atau screen recording, menggunakan perangkat tambahan seperti stylus, pen untuk menjelaskan suatu rumus seperti di slide sebelah kiri. Baik Bapak Ibu, sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai perancangan slide berbasis visual. Semoga bisa bermanfaat dalam mendukung pengembangan pembelajaran di institusi tempat Bapak Ibu mengabdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.